Celina, konglomerat nomor 1, duduk di kursi roda saat semua orang pergi dan namanya dihancurkan perlahan. Di saat ia hampir menyerah, seorang kurir santri datang, menyuapi dengan tenang, lalu membawa paket yang mengubah segalanya. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Celina dulu selalu bangun dengan suara notifikasi bank, suara panggilan rapat, dan suara orang yang menunggu perintahnya. Kini ia bangun dengan sunyi yang panjang, seperti ruangan kosong yang menelan napasnya pelan-pelan. Pagi itu, cahaya masuk lewat tirai tinggi. Indah, mahal, rapi. Tapi semua itu justru membuat Celina merasa asing di rumahnya sendiri. Ia menatap lantai marmer yang mengilap, lalu menunduk ke arah kakinya yang diam, seolah bukan bagian dari tubuhnya lagi. Sebelum kecelakaan, Celina bisa berdiri berjam-jam di depan orang banyak dan membuat semua orang menunduk karena kagum. Setelah kecelakaan, berdiri hanya jadi kata yang membuat dadanya sesak. Kursi rodanya bergerak perlahan menuju ruang makan. Di meja besar itu, biasanya ada gelas kristal dan tawa para tamu. Sekarang yang ada hanya piring kosong dan bayangannya sendiri. Celina menatap kursi-kursi di sekelilingnya seperti menatap orang-orang yang dulu memanggilnya kakak, sahabat, calon keluarga, bahkan cinta. Sebulan terakhir, semuanya berubah seperti permainan yang sengaja dipercepat. Sepupu yang dulu sering meminta bantuan datang membawa map tebal. Ia bicara manis, matanya tajam. Ia bilang ini cuma berkas kecil, agar bisnis tetap berjalan karena Celina sedang sakit. Celina sempat menandatangani 1-2 halaman tanpa membaca, karena kepalanya masih berkabut oleh obat dan rasa nyeri. Setelah itu, sepupu itu berubah. Ia mulai datang membawa lebih banyak kertas, lebih banyak tuntutan, dan lebih sedikit senyum. Mantan tunangan Celina juga datang. Dulu ia selalu memegang tangan Celina di depan publik, menatap Celina seperti dunia ada di matanya. Namun kini ia berdiri jauh, menjaga jarak, berbicara seperti orang yang sedang menyelesaikan urusan kantor. Hari ketika ia mengembalikan cincin, Celina tidak menangis. Bukan karena kuat, tapi karena tubuhnya terlalu lelah untuk memprotes. Yang lebih menyakitkan adalah saat para pegawai mulai pergi satu persatu. Ada yang pamit dengan alasan keluarga sakit. Ada yang bilang dapat pekerjaan lain. Ada juga yang pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan kartu akses di meja resepsionis. Celina tidak bisa menahan mereka. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk marah. Sore itu, tinggal satu orang pengurus rumah yang masih bertahan. Namanya Bu Ratih, sudah bekerja lama, dan biasanya paling cerewet soal jadwal makan Celina. Bu Ratih berdiri di depan Celina, matanya merah. Ia menggenggam tangan Celina sebentar, lalu melepaskannya perlahan. Saya minta maaf, Nona, ucapnya pelan. Saya sudah telat dibayar 3 bulan. Anak saya butuh sekolah. Celina mengangguk, bibirnya kaku. Ia ingin bilang jangan pergi, ia ingin bilang tunggu dulu, ia ingin bilang ia juga sedang tenggelam. Tapi semua kalimat itu terasa egois. Bu Ratih pergi, dan pintu besar itu menutup dengan bunyi pelan, tapi bunyinya seperti palu di dada Celina. Setelah itu, Celina duduk lama di ruang tamu. Tangannya memegang ujung selimut di pahanya, seperti memegang sesuatu agar ia tidak hanyut. Ia menatap kaligrafi di dinding, membaca nama Allah dengan mata berair. Ia dulu sering melewati tulisan itu tanpa benar-benar merasa. Kini, ia menatapnya seperti orang yang mencari pegangan terakhir. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Celina tersentak. Satpam sudah pulang lebih awal karena ia juga belum dibayar. Tidak ada siapa-siapa yang seharusnya datang. Bel berbunyi lagi. Celina mendorong kursi rodanya menuju pintu. Gerakannya kaku, tapi ia memaksa. Ia tidak mau terlihat lemah, bahkan di hadapan tamu yang belum ia kenal. Ketika pintu terbuka, berdiri seorang pria muda dengan jaket kurir hijau. Peci putih menutup rambutnya rapi. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang. Ia menunduk sopan. Paket untuk Ibu Celina, ucapnya. Celina menatap kotak kecil di tangannya. Rapi, sederhana, tidak seperti paket bisnis yang biasanya diterima Celina. Dari siapa? Tanya Celina, suaranya dingin, karena ia sudah terbiasa dengan jebakan yang dibungkus manis. Kurir itu menggeleng pelan. Tidak tertulis. Celina menghela napas, menahan curiga. Nama kamu? Salman.
Nama itu terdengar biasa. Tapi cara ia menyebutnya tidak dibuat-buat. Tidak ada gaya meminta simpati. Tidak ada sikap memuja. Ia hanya berdiri seperti orang yang sedang menjalankan tugas. Celina mengambil pulpen yang disodorkan. Tangannya sedikit bergetar. Ia menandatangani, lalu menatap Salman, seolah mencari satu celah untuk tahu siapa dalang semua ini. Salman menerima kembali kertas tanda terima, lalu mundur setapak. Terima kasih. Itu saja. Salman tidak berusaha masuk, tidak menatap kemewahan rumah, tidak menggoda dengan kata-kata manis. Ia langsung pergi. Langkahnya ringan, tapi ada kesan tegas, seperti orang yang tahu kapan harus berhenti. Celina menutup pintu perlahan. Ia membawa paket itu ke sofa. Tangannya memegang kotak itu lama, seperti memegang sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Ia membukanya pelan. Di dalamnya ada sapu tangan sederhana berwarna lembut, harum kayu cendana. Tidak mahal, tidak mewah, tapi wanginya membuat Celina seperti kembali ke masa kecil yang sudah lama ia kubur di bawah jadwal rapat. Ada juga secari kertas. Tulisan tangan itu rapi, tenang, seolah ditulis tanpa gemetar. Jangan takut. Kamu tidak sendiri. Celina membeku. Matanya menatap kata-kata itu berulang-ulang. Dadanya sesak. Tapi bukan karena marah. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama mati, lalu mendadak bernapas lagi. Celina memegang sapu tangan itu dan menempelkannya ke telapak tangan, seperti orang yang baru saja menerima bukti bahwa ia masih punya nilai, meski tubuhnya tidak lagi sempurna, meski semua orang pergi. Di luar, suara kendaraan berlalu. Dunia tetap berjalan, seolah tak peduli Celina sedang runtuh. Namun di dalam rumah megah itu, untuk pertama kalinya setelah kecelakaan, Celina merasakan satu hal yang hampir ia lupa. Ada seseorang yang mengingatnya, tanpa meminta apapun sebagai bayaran. Pagi berikutnya, Celina masih memegang sapu tangan itu. Ia menyimpannya di laci meja kecil dekat sofa, tapi ia tidak benar-benar meninggalkannya. Setiap kali pikirannya mulai gelap, tangannya tanpa sadar mencari wangi kayu cendana itu, seperti mencari bukti bahwa semalam bukan mimpi. Namun rasa hangat itu tidak bertahan lama. Siang menjelang, teleponnya kembali ramai. Ada yang mengaku teman lama, menanyakan kabar sambil menyelipkan kalimat tentang aset dan saham. Ada yang pura-pura peduli, lalu menyebut nama pengacara mereka. Ada juga yang tidak memakai topeng lagi, langsung menekan dengan kata-kata yang membuat Celina ingin membanting ponsel ke lantai. Celina menutup telepon, menatap langit-langit rumahnya. Sunyi tetap menempel seperti debu. Ia baru sadar, rumah megah ini bukan tempat aman. Ini panggung, dan ia adalah tokoh yang sedang ditunggu jatuhnya. Bel rumah berbunyi lagi. Celina tercekat. Ia mendorong kursi rodanya menuju pintu dengan hati-hati. Tubuhnya masih lemah, tapi ia menolak meminta bantuan pada siapapun. Ia takut kalau bantuan itu berubah jadi tali yang mengikat. Begitu pintu terbuka, Salman berdiri di sana. Jaket hijau yang sama, peci putih yang sama, wajah tenang yang membuat Celina merasa aneh. Di tangan Salman ada kotak makan, lebih besar dari kemarin. Titipan, ucap Salman, singkat. Celina menatapnya tajam. Dari siapa? Salman menggeleng. Saya cuma mengantar. Celina ingin menutup pintu. Ia ingin berkata ia tidak butuh belas kasihan, tidak butuh drama dari orang tak dikenal. Tapi aroma makanan hangat dari kotak itu menembus pertahanannya, dan perutnya yang kosong tiba-tiba memberi sinyal yang memalukan. Celina menahan gengsi. Taruh saja. Salman menaruh kotak makan itu di meja kecil dekat pintu. Ia tidak melangkah masuk, tidak memandang ke ruang tamu yang mewah, tidak memuji atau bertanya apapun. Setelah meletakkan kotak, Salman mundur selangkah, menunduk sopan. Saya pamit. Celina menatap punggung Salman yang pergi tanpa menunggu ucapan terima kasih. Cara Salman pergi membuat Celina gelisah. Orang biasanya pergi setelah memastikan Celina berutang budi. Salman tidak. Celina kembali ke ruang tamu. Ia membuka kotak makan itu. Ada nasi, sup hangat, lauk sederhana, semuanya tertata rapi. Tidak mewah, tapi terlihat dibuat dengan hati. Celina menelan ludah, lalu makan pelan. Sendok pertama membuat matanya panas. Bukan karena rasa pedas, tapi karena ia seperti sedang disentuh oleh sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Perhatian yang tidak menuntut. Ia makan sampai habis, lalu duduk lama menatap piring kosong,
Seakan baru sadar ia masih hidup. Sore hari, Celina menerima kabar lain yang lebih buruk. Salah satu rekening perusahaan dibekukan sementara. Alasan resmi terdengar rapi, tapi Celina paham ini permainan. Saat ia tidak bisa berdiri, banyak orang mulai menganggap dirinya barang lemah yang bisa dipindahkan sesuka hati. Malamnya, Celina mencoba memindahkan tubuhnya dari kursi roda ke sofa tanpa bantuan. Ia sudah muak merasa tak berdaya. Tangannya mencengkeram sandaran sofa, bahunya menegang, lalu tubuhnya miring. Celina jatuh. Benturan lututnya membuatnya meringis. Nafasnya tertahan. Ia mencoba berdiri dengan tangan, tapi berat tubuhnya seperti menekan semua harapan. Selimutnya berantakan, rambutnya jatuh menutupi wajah. Celina ingin memanggil siapapun, lalu ingat ia tidak punya siapa-siapa. Ia mencoba merangkak pelan, tapi tangan kirinya gemetar. Dalam sunyi itu, Celina merasa hina. Ia, Celina yang dulu memimpin rapat besar, kini tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lalu terdengar bunyi pintu depan. Celina membeku. Jantungnya berdegup liar. Ia ingin meraih sesuatu untuk melindungi diri, tapi tangannya lemah. Langkah kaki mendekat, pelan tapi pasti. Salman muncul di ambang ruang tamu. Ia tidak terkejut berlebihan, tidak menatap Celina seperti tontonan, tidak berkata-kata yang membuat Celina makin malu. Salman hanya mendekat, lalu berjongkok. Pelan-pelan, ucap Salman. Tangannya membantu Celina duduk, lalu mengangkatnya dengan hati-hati kembali ke kursi roda. Salman melakukannya seperti orang yang sudah terbiasa menjaga martabat orang lain. Celina menelan air mata. Amarah dan malu bercampur. Kamu ngapain balik? Suara Celina serak. Salman menunduk. Saya tadi lupa kasih ini. Salman menyerahkan kantong kecil berisi obat. Celina menatapnya. Obat ini yang seharusnya dibeli minggu lalu, tapi apotek menahan karena tagihan belum dibayar. Celina menggenggam kantong itu kuat. Kamu bayar. Salman mengangguk kecil. Ya. Celina menatap Salman lebih lama. Wajah Salman tidak mencari pujian. Matanya tidak memohon. Ia seperti sedang menjalankan sesuatu yang lebih penting daripada uang. Kenapa kamu melakukan ini? Celina berkata pelan, hampir seperti bisikan. Salman diam sebentar. Lalu ia menjawab dengan suara yang sangat tenang. Karena ada amanah yang belum selesai. Celina ingin membalas, ingin memaksa Salman bicara lebih jauh. Tapi sebelum Celina sempat mengucap apapun, Salman sudah berdiri, merapikan posisi selimut di paha Celina, lalu menunduk lagi. Besok saya antar titipan lagi. Salman pergi meninggalkan ruang tamu, meninggalkan Celina dengan kantong obat di tangan, dan dada yang terasa makin sesak karena satu hal yang tidak ia pahami. Di rumah megah yang kosong ini, seorang kurir santri muncul seperti jam yang tepat. Seakan ia tahu kapan Celina sedang jatuh paling rendah. Pagi itu Celina terbangun dengan kepala berat. Bukan hanya karena obat, tetapi karena mimpi buruk yang terasa seperti kenyataan. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah ruangan rapat, semua orang menatapnya, lalu satu persatu memalingkan wajah seolah ia bau luka. Celina membuka mata dan langsung sadar, mimpi itu tidak jauh dari hidupnya sekarang. Ia mendorong kursi roda ke ruang tamu. Meja masih bersih, tapi rumah terasa seperti menyimpan bisik-bisik. Celina menatap laci tempat sapu tangan itu disimpan, lalu menutupnya lagi. Ia tidak mau terlihat rapuh di depan benda kecil sekalipun. Bel rumah berbunyi. Celina menahan napas. Sejak Salman datang, bel itu tidak lagi terasa sekadar bunyi. Ia bisa berarti pertolongan, bisa berarti ancaman, bisa berarti orang yang datang untuk mengambil sisa miliknya. Ketika pintu dibuka, bukan Salman yang berdiri di sana. Dua orang pria berseragam rapi menunduk sopan, tapi sorot mata mereka datar. Salah satunya memegang map. Bu Celina, ucapnya. Kami dari kepolisian. Kami perlu menyampaikan surat panggilan untuk klarifikasi. Kata klarifikasi terdengar halus, tapi Celina merasakan ada rasa dingin di bawahnya. Tangannya otomatis menggenggam sandaran kursi roda. Ada apa? Tanya Celina, suaranya berusaha tetap tegas. Terjadi kebakaran di salah satu rumah sakit cabang milik ibu dini hari tadi. Ada laporan masuk yang menyebut perlu pemeriksaan data. Celina menelan ludah. Rumah sakit cabang itu salah satu tempat yang selalu ia jaga. Ia membangun rumah sakit bukan sekadar bisnis, tapi juga kebanggaan. Sekarang namanya disebut dalam kalimat kebakaran, seperti sebuah tuduhan yang sudah siap dipaku.
Petugas itu melanjutkan, ada saksi yang mengaku melihat kendaraan yang mirip mobil dinas perusahaan ibu di sekitar lokasi. Celina hampir tertawa, tapi yang keluar hanya napas patah. Ia bahkan tidak punya sopir lagi. Mobil dinas itu sudah lama dibawa oleh orang yang katanya akan mengurus perawatan Celina. Celina menerima surat itu dengan jari gemetar, tapi wajahnya berusaha tetap tenang. Setelah petugas pergi, pintu tertutup, dan Celina baru sadar ia menahan napas terlalu lama. Belum sempat duduk, teleponnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Celina mengangkat dengan ragu. Suara di seberang terdengar seperti orang yang sengaja menahan senyum. Bu Celina, kami dari media. Benarkah ibu sedang diperiksa karena kasus kebakaran dan dugaan penggelapan dana? Celina memutus telepon tanpa bicara. Tangannya dingin. Ia memandangi ponsel itu seperti benda yang beracun. Beberapa menit kemudian, pesan masuk bertubi-tubi. Ada yang mengirim tautan berita, ada yang mengirim tangkapan layar judul, ada yang mengirim emotikon tertawa tanpa nama. Celina menatap judul yang terpampang besar. Seolah orang-orang sudah menunggu alasan untuk menendangnya saat ia jatuh. Siang itu, seorang petugas bank datang bersama 2 orang staf. Mereka meminta konfirmasi soal transaksi besar yang baru terjadi. Celina menatap layar tablet yang mereka sodorkan. Ada tanda tangan digital atas nama Celina. Ini bukan saya, ucap Celina cepat. Petugas bank tersenyum tipis, senyum sopan yang tetap menyakitkan. Sesuai sistem, ini sah. Kami hanya perlu memastikan ibu menyadari konsekuensinya. Celina ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti tertutup. Ia hanya bisa menahan, sampai para staf itu pergi meninggalkan ruangan seperti meninggalkan benda yang sudah pecah. Sore menjelang, Celina duduk sendirian menatap jendela. Ia merasa tubuhnya makin berat. Seakan kursi roda itu ikut menekan hatinya ke lantai. Di luar, awan mendung. Di dalam, Celina seperti kehilangan arah. Lalu pintu depan terbuka pelan. Celina menoleh, dan melihat Salman masuk dengan langkah tenang. Tangannya membawa paket kecil. Celina menatapnya. Kali ini tidak hanya curiga, tapi juga seperti orang yang memegang harapan terakhir. Kamu telat, ucap Celina, suaranya serak. Salman menunduk sopan. Saya harus memastikan jalurnya aman. Kata jalur membuat Celina menegang. Ia tidak bertanya dulu. Ia menunjuk paket itu. Dari orang yang sama. Salman mengangguk. Celina menerima paket itu, membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sebuah flash disk, dan secarik kertas. Tulisan di kertas itu hanya beberapa baris. Jangan percaya siapapun yang datang membawa map dan senyum manis. Simpan rekaman ini. Kamu akan butuh saat mereka memaksa kamu diam. Celina terdiam. Ia menatap Salman, lalu menatap flash disk, lalu kembali menatap Salman. Kamu tahu saya akan diserang, kata Celina pelan. Salman tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi, duduk agak jauh, seperti menjaga batas agar Celina tidak merasa dikendalikan. Orang yang menulis itu, ucap Salman akhirnya, tidak mau kamu kalah sebelum sempat bicara. Celina menelan ludah. Siapa dia? Salman menunduk lebih dalam. Yang dulu kamu anggap tidak penting. Kalimat itu menghantam Celina lebih keras dari berita, lebih keras dari panggilan polisi. Celina mencoba mengingat siapa saja yang pernah ia sebut tidak penting, dan daftar itu terlalu panjang untuk satu malam. Celina memegang flash disk itu erat. Tangannya gemetar, tapi kali ini bukan karena takut. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, kecil tapi tajam. Rasa bahwa semua ini bukan kebetulan. Salman berdiri, merapikan pecinya. Sebelum pergi, ia menatap Celina sebentar. Tatapannya tidak mengasihani, hanya menguatkan. Bu Celina, katanya pelan, kalau kamu mau selamat, kamu harus kuat menahan sakit sebentar lagi. Salman keluar, meninggalkan Celina dengan flash disk di tangan, surat panggilan di meja, dan satu kesadaran yang membuat napasnya terasa berat. Ia sedang dijatuhkan dengan rapi, dan ada seseorang yang diam-diam menyiapkan cara agar Celina bisa berdiri kembali, meski bukan dengan kakinya. Sejak paket flash disk itu datang, Celina tidak bisa lagi tidur nyenyak. Bukan karena takut pada polisi atau media, tetapi karena untuk pertama kalinya ia merasakan ada benang yang menghubungkan semua musibah ini. Terlalu rapi, terlalu tepat sasaran. Seolah ada tangan yang menekan tombol satu persatu, memastikan Celina kehabisan napas di saat yang sama.
Celina menunggu malam, lalu menyalakan laptop tua yang jarang ia sentuh. Laptop itu dulunya hanya cadangan, disimpan sejak sebelum kecelakaan. Ia membuka flash disk dengan tangan gemetar. Isi file pertama membuat tengkuknya dingin. Rekaman suara rapat. Ada suara beberapa orang yang Celina kenal. Bukan wajah, bukan nama di kertas, tapi suara asli yang tidak bisa dibantah. Mereka bicara tentang pembagian saham, tentang siapa yang akan jadi pemegang kendali, tentang cara membuat Celina terlihat lemah. Yang paling menyakitkan, salah satu suara itu milik mantan tunangannya. Nadanya santai, seperti sedang membicarakan menu makan siang. Celina menutup laptop keras. Dadanya sesak. Tangannya menekan dada kiri, mencoba menahan rasa sakit yang seperti naik ke leher. Ia ingin marah, ingin menghancurkan sesuatu, tapi tubuhnya hanya memberi ruang untuk menangis pelan. Celina menatap kaligrafi di dinding, lalu berbisik lirih. "Allah, saya harus apa?" Keesokan harinya, sepupu Celina datang lagi. Kali ini tidak sendirian. 2 orang pria bersetelan ikut berdiri di belakangnya, wajahnya licin, senyumnya terlatih. Mereka membawa map tebal, dan cara mereka memegang map itu seperti memegang borgol. Celina duduk di kursi roda menghadap mereka. Ia menahan gemetar pada jari, memaksa wajahnya tetap tenang. "Celina, demi kebaikan kamu," sepupunya berkata dengan nada dibuat lembut. "Kamu butuh perwalian sementara. Kamu sedang stres. Kamu lihat saja berita. Kita harus jaga nama keluarga." Celina hampir tertawa. Nama keluarga yang mereka maksud adalah nama yang sedang mereka injak sendiri. Salah satu pria bersetelan maju, membuka map, menaruh kertas di meja. Tinggal tanda tangan, Bu. Setelah itu semua lebih mudah. Tidak perlu lagi bolak-balik dipanggil. Celina menatap kertas itu. Ada beberapa halaman. Ada istilah hukum yang membuatnya muak. Namun di balik itu semua, Celina tahu inti yang sebenarnya. Mereka ingin memegang kendali, dan mereka ingin Celina tidak lagi punya suara. Celina menarik napas dalam. "Saya tidak tanda tangan." Sepupunya mengubah wajah, senyum manisnya retak sedikit. "Jangan keras kepala. Kamu itu sakit. Kamu butuh orang yang mengurus." Celina merasakan panas naik ke kepalanya. Yang mengurus atau yang menguras? Pria bersetelan itu tersenyum tipis. "Jangan emosional, Bu. Kami hanya menjalankan prosedur." Saat itu pintu samping ruang tamu terbuka pelan. Salman masuk. Celina tidak tahu sejak kapan Salman datang. Tapi kehadirannya membuat udara berubah. Salman membawa nampan kecil berisi teh hangat, lalu menaruhnya di meja tanpa bicara. Gerakannya rapi, tidak tergesa, seperti orang yang tidak takut pada siapapun di ruangan itu. Salah satu pria bersetelan menatap Salman merendahkan. "Ini siapa?" Salman menunduk sopan. "Yang antar titipan." Mereka tertawa kecil. Tawa yang dibuat untuk mengecilkan orang. Celina menahan diri agar tidak terpancing, karena ia tahu mereka menunggu Celina meledak agar bisa menyebutnya tidak stabil. Namun Salman berkata pelan, dan kalimatnya seperti jarum. "Kalau mau pakai berkas, pastikan tanggalnya benar." Sepupu Celina membeku setengah detik. Celina menangkapnya. Pria bersetelan yang tadi percaya diri tiba-tiba kaku. "Apa maksud kamu?" Sepupu Celina bertanya, suaranya berubah tegang. Salman menatap kertas itu sekilas, lalu menggeser pandangan ke Celina. "Bu Celina dirawat di rumah sakit pada tanggal yang tertulis ini. Ada rekam medis, ada daftar obat, ada catatan perawat. Kalau kalian pakai kertas ini, kalian sedang membuat lubang buat diri sendiri." Celina menatap Salman seperti menatap orang lain yang baru muncul dari balik kabut. Salman berbicara bukan seperti kurir. Ia bicara seperti orang yang paham jalur, paham detail, paham cara orang menjebak. Pria bersetelan itu menutup map cepat. Terlalu cepat untuk orang yang katanya hanya prosedur. Sepupu Celina memaksa tersenyum lagi, tapi terlihat kaku. "Kamu pikir kamu siapa?" Sepupunya mendesis pelan, nadanya tajam. Salman tetap tenang. "Saya cuma orang yang tidak suka orang lemah diinjak." Celina menelan ludah. Perutnya terasa dingin, tetapi dadanya terasa hangat. Ia tidak tahu harus bersyukur atau makin curiga. Sepupu Celina berdiri. "Baik, kalau kamu keras kepala, jangan salahkan kami kalau urusan ini jadi panjang." Mereka pergi, tapi sebelum pintu benar-benar tertutup, sepupu Celina melontarkan kalimat terakhir yang cukup pelan,
namun jelas menampar ruangan. Kurir sok suci itu akan kita rapikan. Pintu menutup. Sunyi kembali, tapi sunyi itu kini punya gigi. Celina menatap Salman. Kamu dengar? Salman mengangguk kecil. Kenapa kamu ikut campur sejauh ini? Suara Celina melemah. Kamu bisa saja selesai antar paket, lalu pergi. Salman menunduk. Ia seperti menimbang kata, memilih yang paling aman untuk diucapkan. Ada yang pernah menolong saya? Ucap Salman pelan. Tanpa tanya saya siapa, tanpa hitung untung rugi. Saya cuma mengembalikan. Celina merasa dadanya seperti ditarik pelan oleh ingatan yang belum muncul. Ada bayangan masa lalu yang mencoba naik, tapi tertahan, seperti pintu yang belum terbuka penuh. Celina menggenggam sandaran kursi rodanya. Jadi kamu bukan cuma kurir. Salman menghela napas pelan, lalu merapikan pecinya lagi, kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan saat menahan sesuatu. Saya hanya menjalankan amanah, katanya. Salman mengambil nampan kosong, lalu berjalan menuju pintu dengan langkah tenang. Sebelum keluar, ia berhenti sebentar tanpa menoleh. Mulai hari ini, mereka akan lebih berani, ucap Salman pelan. Lalu Salman pergi, meninggalkan Celina di ruang tamu yang terasa lebih luas dari biasanya, dan lebih sempit di saat yang sama. Sejak kedatangan sepupu Celina kemarin, rumah megah itu tidak lagi sekadar sunyi. Sunyinya berubah jadi tegang, seperti ada orang yang berdiri di balik dinding, mendengar setiap napas Celina. Celina mulai mengunci pintu lebih rapat, menutup tirai, dan mematikan lampu luar lebih cepat dari biasanya. Bukan karena ia takut gelap. Celina takut pada manusia yang datang membawa senyum. Pagi itu, Celina belum selesai meneguk air putih ketika ponselnya bergetar. Bukan telepon biasa, tetapi panggilan video dari nomor yang ia kenal sebagai bagian legal kantor pusat. Celina mengangkat. Wajah seorang pria muncul di layar, rapi, tenang, suaranya seperti selalu siap menenangkan orang yang mau ditipu. Bu Celina, maaf mengganggu. Ada rapat darurat. Kami butuh persetujuan ibu untuk beberapa langkah penyelamatan. Celina menatapnya dingin. Saya tidak pernah menyetujui rapat tanpa saya. Pria itu tersenyum tipis. Ini demi menjaga bisnis tetap jalan. Ibu kan sedang dalam kondisi sulit. Kata sulit seperti pisau. Celina ingin menutup panggilan, tetapi ia menahan diri. Ia sedang belajar menahan emosi agar tidak dijadikan alasan untuk merampas haknya. Dokumen kirim saja, jawab Celina. Saya baca dulu. Pria itu terdiam sepersekian detik, lalu mengangguk, tapi matanya berubah. Celina melihat kebencian halus di sana, kebencian orang yang rencananya terganggu. Tak lama setelah panggilan itu selesai, bel rumah kembali berbunyi. Celina menatap pintu lama. Dadanya berdegup. Ia menoleh ke arah meja, memastikan flash disk dan beberapa berkas yang ia kumpulkan tersimpan aman. Saat ia membuka pintu, dua orang pria bersetelan berdiri di sana lagi. Di belakang mereka, sepupu Celina tersenyum, kali ini lebih lebar, seolah sudah yakin Celina akan menyerah. Celina, sepupunya berkata manis. Kita tidak bisa menunggu. Ini demi kamu. Celina menarik napas panjang. Kamu tidak boleh masuk. Sepupunya tertawa kecil. Rumah ini rumah keluarga juga. Kamu sedang tidak bisa berpikir jernih. Celina menggigit bibir. Kata tidak jernih itu mulai sering muncul. Mereka ingin membingkai Celina sebagai orang yang tidak layak memegang kendali. Salah satu pria bersetelan menyodorkan map. Bu, kali ini kami bawa surat yang lebih resmi. Celina melihat logo dan cap yang membuatnya ingin muntah. Mereka tidak hanya datang dengan map, mereka datang dengan kekuatan. Celina memutar kursi rodanya perlahan, menghindari berdiri tepat di depan mereka. Bukan karena takut, tetapi karena ia menolak memberi kesempatan mereka melihat ia goyah. Saya tidak tanda tangan, ucap Celina tegas. Pria bersetelan itu menatap rekannya, lalu berkata dengan nada yang masih sopan tapi mulai tajam. Kalau ibu menolak, ada konsekuensi. Laporan kebakaran rumah sakit itu bisa berkembang. Kami juga punya jalur untuk mempercepat proses pidana, kalau ibu dianggap menghambat. Celina menahan napas. Ini bukan lagi bujukan. Ini ancaman. Sepupu Celina melangkah lebih dekat. Celina, kamu tinggal ikut saja. Kamu sudah lumpuh. Kamu tidak mungkin mengurus semuanya. Kalimat itu menghantam seperti tamparan. Celina menutup mata sebentar.
Ia ingin menangis, tetapi ia menahan. Ia tidak akan memberi mereka makanan. Tiba-tiba terdengar bunyi langkah kaki dari dalam rumah. Salman muncul dari arah dapur. Celina tidak sadar Salman sudah datang lebih dulu. Salman membawa teko teh dan 3 gelas. Ia meletakkannya di meja dengan tenang, lalu berdiri di samping Celina tanpa menempel, menjaga jarak, tapi sikapnya seperti tembok. Salah satu pria bersetelan menatap Salman sinis. Ini siapa lagi? Salman menunduk sopan. Saya cuma mengantar. Pria itu menyeringai. Antar paket boleh, tapi urusan hukum bukan urusan kamu. Salman mengangguk pelan. Benar. Tapi memasukkan tanda tangan itu urusan hukum. Ruangan seperti membeku. Sepupu Celina menegakkan tubuhnya. Wajahnya menegang. Kamu nuduh siapa? Salman menunjuk map dengan dagu. Tidak kasar, tapi jelas. Di sini ada tanggal yang tidak sesuai. Ada bagian yang ditandatangani saat Bu Celina belum bisa menulis karena tangannya masih lemah. Kalau kalian paksa, saya bisa bantu buktikan. Pria bersetelan itu langsung menutup map setengah, seperti refleks orang yang tahu ia ketahuan. Celina menatap Salman, jantungnya memukul keras. Salman bukan hanya paham, Salman seperti sudah menyiapkan jawaban. Pria bersetelan mencoba mengembalikan wibawa. Kamu punya bukti. Salman menatapnya datar. Bukti itu sudah bergerak. Celina merasakan darahnya dingin. Kalimat itu terdengar seperti peringatan, tapi juga seperti ancaman balasan yang rapi. Sepupu Celina tertawa kaku. Kalau begitu, kita bicarakan nanti. Kamu jangan lupa, Celina, kamu itu sendirian. Celina menahan diri agar tidak tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu sepupunya salah. Mereka pergi cepat. Terlalu cepat untuk orang yang mengaku datang dengan kekuatan. Pintu menutup, dan sunyi kembali jatuh ke ruang tamu. Celina menghembuskan napas panjang. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia baru sadar ia hampir kalah tadi. Celina menoleh ke Salman. Kamu mau dibunuh gara-gara saya? Salman menggeleng pelan. Bukan gara-gara ibu. Gara-gara mereka takut. Celina menatap Salman lama, mencoba membaca wajahnya. Kamu tahu mereka akan datang. Salman mengangguk kecil. Mereka selalu datang ketika ibu mulai berani. Celina menelan ludah. Kalau begitu, kamu siapa sebenarnya? Salman diam. Ia menatap gelas teh sebentar, lalu menatap Celina dengan mata yang seperti menyimpan malam panjang. Saya ini orang kecil, ucap Salman pelan. Tapi saya tidak sendiri. Celina merinding. Kalimat itu membuat rumah megah ini terasa seperti sedang dikelilingi sesuatu yang tidak terlihat. Salman lalu mengambil kantong kecil dari jaketnya dan meletakkannya di meja. Ini titipan berikutnya. Celina membuka kantong itu. Di dalamnya ada kunci kecil, dan secari kertas dengan tulisan yang sama seperti sebelumnya. Kalau kamu mau tahu siapa yang benar-benar berdiri untukmu, cari pondok tempat sapu tangan itu berasal. Celina menatap sapu tangan yang tersimpan di laci. Wangi kayu cendana tiba-tiba terasa lebih tajam, seperti memanggil. Celina mengangkat wajahnya. Salman sudah berdiri di dekat pintu, siap pergi, seperti biasa. Namun sebelum melangkah keluar, Salman berkata pelan, tanpa menoleh. Mulai malam ini, mereka tidak cuma pakai map. Malam itu Celina tidak berani mematikan semua lampu. Ia duduk di ruang tamu dengan selimut menutupi paha, memandangi kunci kecil yang ditinggalkan Salman. Kunci itu tidak ada gantungannya, tidak ada tulisan, hanya dingin di telapak tangan seperti benda yang sengaja dibuat tanpa jejak. Kalimat terakhir Salman terus berputar di kepala Celina. Mulai malam ini, mereka tidak cuma pakai map. Celina menelan ludah. Ia teringat cara sepupunya menatap Salman, tatapan orang yang merasa sedang dipermalukan. Dan manusia yang merasa dipermalukan biasanya tidak berhenti di ancaman. Celina menggenggam kunci itu lebih erat, lalu membuka laci tempat sapu tangan disimpan. Wangi kayu cendana menyambutnya pelan, seperti pintu menuju ingatan yang belum mau terbuka. Celina memejamkan mata, mencoba memaksa otaknya mengingat. Ia ingat samar, ruangan sempit, suara anak-anak mengaji, dan seorang perempuan muda yang dulu memegang tangannya. Tapi bayangan itu pecah sebelum ia bisa memegangnya. Tiba-tiba ponsel Celina bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Jangan keluar rumah besok. Mereka akan menunggu di luar. Celina menggigil. Ia menatap sekitar,
mencari tanda bahwa seseorang mengintip. Rumah itu besar, terlalu banyak sudut, terlalu banyak ruang untuk rahasia. Celina tidak membalas. Ia hanya menaruh ponsel, lalu menatap pintu depan lama. Ia merasa seperti sedang menjadi buruan di kandang sendiri. Bel rumah berbunyi pelan. Celina kaget, tapi ia tidak bergerak cepat. Bel berbunyi lagi. Lalu terdengar ketukan pendek yang ia kenal. Sound. Celina mendorong kursi rodanya menuju pintu. Begitu pintu terbuka, Salman berdiri dengan wajah lebih serius dari biasanya. Matanya menatap kiri kanan sejenak, memastikan keadaan aman. Kita berangkat sebelum subuh, ucap Salman tanpa basa-basi. Celina menahan napas. Kemana? Salman menatap kunci di tangan Celina. Ke pondok. Celina ingin menolak. Ia ingin berkata ia tidak mau diseret ke tempat yang tidak ia kenal. Tapi di dalam rumah, Celina hanya menunggu diserang. Di luar, setidaknya ia bergerak. Celina mengangguk pelan. Subuh itu, Salman datang dengan mobil kecil yang sederhana. Tidak ada sopir, tidak ada pengawal. Salman mengangkat kursi roda dengan tenaga yang terlihat kuat, menaruhnya di bagasi belakang dengan rapi, lalu membantu Celina masuk. Celina memperhatikan gerakan Salman. Bukan gerakan kurir biasa. Terlalu terlatih, terlalu hati-hati, seperti orang yang tahu cara membawa seseorang tanpa melukai martabatnya. Mobil melaju melewati jalan yang makin sempit. Rumah-rumah mewah berubah jadi gang, lalu jadi jalan tanah. Celina menatap keluar jendela, dan tiba-tiba merasa hidupnya juga sedang berubah jalur, dari kemewahan menuju sesuatu yang tidak ia mengerti. Ketika matahari mulai naik, mereka sampai di sebuah pondok tua. Bangunannya sederhana, catnya pudar, tapi bersih. Ada suara mengaji dari dalam, mengalun pelan, membuat dada Celina terasa sesak karena rindu yang tidak ia tahu asalnya. Salman membantu Celina turun. Beberapa santri muda menunduk sopan, lalu cepat memberi ruang. Tidak ada tatapan menjilat, tidak ada rasa ingin memanfaatkan nama Celina. Yang ada hanya hormat yang sunyi. Seorang kiai tua keluar dari pintu utama. Janggutnya putih, matanya tenang. Ia menatap Celina lama, tidak terkejut melihat wanita kaya di kursi roda. Tatapannya seperti orang yang sudah menunggu. Celina, ucap kiai itu pelan. Celina terpaku. Ia tidak ingat pernah bertemu, tapi cara kiai itu menyebut namanya seperti memanggil anak sendiri. Saya tidak kenal kiai. Suara Celina bergetar. Kiai itu tersenyum tipis. Kamu tidak kenal, tapi kamu pernah menolong. Celina menelan ludah. Kata menolong itu menekan sesuatu di kepalanya, seperti pintu yang bergetar ingin terbuka. Kiai itu menoleh ke Salman. Bawa dia ke ruang tamu pondok. Celina dibawa masuk. Ruang tamu pondok itu sederhana, hanya tikar dan meja kayu. Namun udara di sana terasa hangat, seperti ada doa yang menetap di dinding. Kiai duduk di hadapan Celina. Ia mengeluarkan satu map tua dari lemari kecil. Map itu terlihat sudah disimpan lama, pinggirnya sedikit kusam, tapi dijaga rapi. Ini amanah, kata Kiai. Celina menatap map itu seperti menatap masa depan. Amanah siapa? Kiai itu menatap Celina dalam. Amanah dari dirimu sendiri, yang dulu masih punya hati sebelum dunia membuatmu lupa. Celina menahan tangis. Kiai membuka map itu, menaruh beberapa dokumen di meja. Ada salinan surat kepemilikan cadangan, ada catatan perubahan saham, ada bukti transaksi yang selama ini hilang. Ada juga satu surat tulisan tangan, bukan tulisan Kiai. Tulisan itu halus, dan di pojoknya ada cap kecil dari panti asuhan. Celina menyentuh surat itu dengan ujung jari. Jari Celina gemetar. Salman berdiri di samping, menunduk seperti biasa, tapi bahunya terlihat tegang, seolah ia menunggu sesuatu yang berat. Celina membuka surat itu. Baris pertama membuat napasnya berhenti. Untuk Celina, yang pernah datang saat saya nyaris kehilangan kaki. Celina mengangkat wajahnya cepat. Matanya menatap Salman. Salman masih menunduk, namun rahangnya mengeras, seperti orang yang menahan gelombang. Ingatan Celina pecah seperti kaca. Ia melihat dirinya yang lebih muda, berdiri di ruangan panti asuhan. Ada anak laki-laki kurus dengan kaki dibalut kain, menangis diam-diam. Celina ingat ia menandatangani biaya operasi saat itu tanpa bertanya apapun, karena ia hanya merasa tidak tega. Celina menutup mulutnya. Air matanya jatuh deras. Kamu? Bisik Celina, suaranya hancur.
Salman tidak langsung menjawab. Ia baru mengangkat wajahnya sedikit, matanya berkaca, tapi ia menahan. Saya Salman, ucapnya pelan. Dulu saya tidak punya siapa-siapa. Sekarang saya punya pondok, punya kiai, punya cara untuk membalas. Celina menangis tanpa bisa menahan. Ia merasa bersalah karena lupa, karena dulu ia menolong lalu pergi, karena ia mengira satu kebaikan kecil tidak akan berarti apa-apa. Kiai itu berkata pelan, Allah tidak membiarkan kebaikanmu hilang. Allah hanya menunda balasannya sampai kamu benar-benar butuh. Celina menunduk, dadanya naik turun. Ia menatap dokumen di meja, lalu menatap Salman lagi. Jadi semua paket itu, suara Celina patah, dari pondok. Salman mengangguk kecil. Dari pondok, dan dari orang yang ingin ibu tidak mati dalam sepi. Celina menggenggam surat itu. Hatinya campur aduk. Ia tersentuh, ia malu, ia takut, dan ia mulai sadar. Orang-orang yang menjatuhkannya bukan cuma ingin mengambil harta. Mereka ingin memutus Celina dari siapapun yang masih bisa menguatkan. Dan pondok ini adalah simpul yang selama ini mereka tidak lihat. Salman mengambil napas pelan, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Mulai hari ini, ibu harus pilih, mau jadi korban, atau mau jadi saksi. Sepulang dari pondok, rumah megah itu tidak lagi terasa seperti penjara, tetapi seperti medan yang harus dipetakan. Celina duduk di ruang kerja lamanya, menatap dokumen dari map tua itu satu persatu. Tangannya masih gemetar, tetapi bukan lagi gemetar orang yang pasrah. Ini gemetar orang yang baru saja memegang arah. Salman menaruh laptop di meja, lalu membantu Celina mengatur berkas sesuai tanggal. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap gerakannya menunjukkan ia paham mana yang penting dan mana yang jebakan. Celina menatap Salman lama. Sulit membayangkan kurir yang sama kini membaca dokumen seperti orang yang sudah bertahun-tahun hidup di dunia berkas. Kamu sudah lama menunggu momen ini, kata Celina pelan. Salman tidak menyangkal. Kami menunggu mereka cukup berani. Kalimat itu membuat Celina merinding. Berarti selama ini, bukan Celina yang dikejar sendirian. Ada mata lain yang memantau, ada tangan lain yang menahan badai agar tidak menghantam terlalu cepat. Celina mulai menghubungi orang-orang lama yang dulu pernah bekerja bersih. Ia memilih hati-hati, bukan orang yang paling pintar, melainkan orang yang pernah ia lihat menolak suap. Celina tidak punya banyak pilihan. Sebagian nomor sudah diblokir, sebagian tidak diangkat, sebagian menjawab dengan suara gugup lalu memutus. Namun ada satu orang yang menjawab. Seorang wanita parubaya yang dulu menjadi kepala perawat di rumah sakit cabang pertama. Bu Celina. Suara itu bergetar. Saya kira ibu sudah tidak punya siapa-siapa. Celina menahan tangis. Saya masih ada. Saya butuh bantuan. Wanita itu diam sebentar, lalu berkata, saya simpan satu catatan lama. Kalau ibu butuh, saya kirim. Celina menutup mata. Ada satu cahaya kecil yang muncul dari tempat yang tidak disangka. Sore itu, Salman keluar sebentar untuk mengantar sesuatu. Celina tidak tahu apa, Salman tidak menjelaskan. Celina hanya melihat Salman membawa tas kecil dan memakai jaket kurirnya lagi, seolah menyamar kembali. Celina menahan napas saat Salman pergi. Entah kenapa, sejak tahu Salman punya masa lalu yang terikat pada dirinya, Celina merasa setiap langkah Salman di luar rumah seperti langkah orang yang berjalan di pinggir jurang. Dan ketakutannya tidak salah. Malam datang lebih cepat. Langit gelap. Lampu luar rumah berkedip pelan. Celina menunggu Salman dengan perasaan tidak enak. Ponsel Salman tidak bisa dihubungi. Bel rumah tidak berbunyi. Jam berjalan. Celina menatap pintu berulang-ulang, seolah tatapan itu bisa memanggil Salman pulang. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Salman tidak pernah meminta Celina berutang budi. Tapi Celina tahu, Salman menanggung risiko yang seharusnya milik Celina sendiri. Ketika jam hampir lewat tengah malam, ponsel Celina bergetar. Bukan Salman. Nomor asing. Celina ragu, tapi akhirnya mengangkat. Tidak ada suara. Hanya rekaman pendek, seperti sengaja diputar dekat mikrofon. Ada suara napas kasar, ada suara langkah tergesa, lalu terdengar suara lelaki berbisik. Suruh kurirmu berhenti. Rekaman putus. Celina menutup mulutnya. Jari-jari tangannya dingin. Matanya mencari kaligrafi di dinding, mencari kekuatan dari nama Allah yang terukir, tapi dada Celina terasa sesak. Besok paginya,
Celina mendapat kiriman foto lewat pesan. Foto Salman dari jauh, sedang berjalan di pinggir jalan, dan di belakangnya ada motor dengan 2 orang memakai helm gelap. Celina menatap foto itu lama sampai matanya panas. Ia baru sadar, orang-orang itu tidak hanya mau mengambil aset. Mereka mau menutup mulut Celina dengan cara paling mudah. Mereka akan memotong jembatan bernama Salman. Celina memanggil salah satu santri pondok lewat nomor yang diberikan Kiai. Ia meminta pondok menyiapkan tempat aman. Celina juga menyiapkan uang tunai yang tersisa untuk hal darurat. Untuk pertama kalinya, Celina memakai uang bukan untuk gaya, tetapi untuk keselamatan orang lain. Siang hari, pintu depan terbuka pelan. Salman masuk. Wajahnya pucat, ada luka kecil di pelipis, seperti bekas terkena benda tumpul. Jaketnya sedikit kotor, tapi ia tetap menunduk sopan seolah tidak terjadi apa-apa. Celina menahan napas, lalu suaranya keluar lirih dan pecah. Mereka menyakitimu. Salman menggeleng pelan. Hanya peringatan. Celina menggenggam sandaran kursi rodanya sampai buku jarinya memutih. Kenapa kamu masih datang? Salman menatap Celina, dan kali ini tatapannya lebih dalam dari biasanya. Ada lelah, ada sabar, ada tekad yang sulit dijelaskan. Karena kalau saya berhenti, mereka akan pikir kamu sendirian lagi. Celina menggeleng, air matanya mulai turun. Kamu bisa mati. Salman menarik napas panjang, lalu berkata pelan, mati itu pasti. Yang penting jangan mati dalam keadaan lari dari amanah. Celina menutup wajahnya sebentar. Ia tidak kuat mendengar kata-kata itu, karena ia tahu Salman bukan sedang berpuisi. Salman sedang berkata jujur. Malam itu, Celina dan Salman menyusun langkah. Dokumen dari pondok disalin dan disebar ke beberapa tempat aman. Bukti rekaman disimpan pada beberapa orang berbeda. Celina juga menyiapkan satu pertemuan kecil dengan orang yang bersedia jadi saksi. Namun saat mereka sedang bekerja, listrik rumah tiba-tiba padam. Rumah megah itu seketika gelap. Celina membeku. Salman langsung berdiri, bergerak cepat ke jendela, melihat keluar. Di luar, ada bayangan mobil berhenti tidak jauh dari pagar. Lampunya mati, tapi bentuknya jelas. Salman menoleh ke Celina, suaranya rendah, tidak panik, tapi tegas. Mereka datang lebih cepat dari yang saya kira. Celina menelan ludah. Tangannya memegang dokumen erat, seolah kertas itu bisa jadi perisai. Di dalam gelap, Celina mendengar bunyi pagar besi seperti disentuh sesuatu. Bukan map yang datang malam ini. Yang datang adalah orang-orang yang sudah siap menghilangkan jejak. Gelap membuat rumah itu terdengar lebih hidup. Bukan hidup yang hangat, melainkan hidup yang penuh bunyi kecil. Bunyi jam dinding yang biasanya tidak Celina pedulikan, kini terdengar seperti ketukan yang menghitung detik menuju sesuatu. Bunyi angin di sela jendela seperti bisikan orang yang tidak terlihat. Dan bunyi pagar besi yang tadi bergerak, kini berubah jadi isyarat bahwa mereka benar-benar ada. Celina duduk kaku di kursi roda, jari jemarinya mencengkeram map dari pondok. Ia merasakan kertas itu basah oleh keringat telapak tangannya. Dalam gelap, Celina baru sadar, keberanian itu tidak selalu berupa teriakan. Kadang hanya berupa bertahan duduk, tidak kabur, meski dada seperti mau pecah. Salman berdiri dekat jendela, menatap keluar dengan mata tajam. Wajahnya tidak panik, tapi ada ketegangan yang Celina belum pernah lihat sebelumnya. Seperti seorang santri yang harus memilih, melindungi atau mengalah. Lampu ponsel Salman menyala pelan. Ia menekan layar beberapa kali, lalu menaruh ponsel ke telinga. Tidak ada sinyal. Celina menahan napas. Mereka motong. Salman mengangguk kecil, seolah itu sudah ia duga. Ia menoleh ke Celina. Ibu, kalau saya bilang pindah, ikut saja. Jangan bicara. Celina ingin bertanya kemana, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk, menelan ketakutan yang terasa pahit. Tiba-tiba terdengar bunyi kunci pagar beradu, lalu bunyi besi digeser perlahan. Setelah itu, langkah kaki. Tidak terburu-buru. Tidak berisik. Mereka seperti orang yang tidak takut ketahuan. Celina menutup mulutnya. Matanya menatap pintu utama yang gelap, seolah pintu itu akan pecah kapan saja. Salman bergerak cepat ke arah lorong samping. Ia menarik satu papan kecil di dinding dekat lemari, membuka ruang sempit yang tidak pernah Celina sadari ada. Celina terpaku. Rumah ini punya jalan servis lama, kata Salman pelan. Celina menelan ludah. Kamu tahu.
Salman tidak menjawab. Ia mendorong kursi roda Celina ke lorong itu. Roda kursi berderit pelan, membuat Celina takut bunyinya terdengar. Salman memegang roda dengan tangan, menahan derit, mendorong perlahan seperti orang yang sudah latihan di kepala berkali-kali. Di balik lorong itu ada pintu kecil menuju taman belakang. Begitu pintu dibuka, udara malam menyergap, dingin, basah, berbau tanah. Celina melihat siluet pepohonan, dan pagar belakang yang lebih rendah dari pagar depan. Di saat yang sama, dari dalam rumah terdengar bunyi pintu depan digedor. Tidak satu kali, bertubi-tubi. Celina menggigil. Ia menoleh ke arah suara itu, dan dalam gelap, ia membayangkan orang-orang yang dulu makan di mejanya kini mungkin berdiri di luar dengan niat menghabisi. Salman menunduk dekat telinga Celina. Tarik napas. Celina menuruti, tapi napasnya bergetar. Salman mendorong kursi roda menuju pagar belakang. Di sana, Salman berhenti, memeriksa sekitar, lalu menurunkan kursi roda lewat jalur miring kecil yang tersembunyi. Celina baru sadar, jalur itu memang ada, tapi selama ini tertutup semak. Celina menatap Salman, hatinya campur aduk. Salman menyiapkan semua ini. Artinya Salman sudah lama tahu ancaman itu akan datang ke rumah. Mereka sampai di jalan kecil belakang rumah. Salman membawa tas, membawa map, membawa Celina, dan membawa Sunyi. Saat mereka berjalan menjauh, dari arah depan rumah terdengar suara kaca pecah. Celina memejamkan mata, tubuhnya gemetar, tapi ia menahan diri agar tidak bersuara. Salman mendorong kursi roda makin cepat, namun tetap senyap. Dalam gelap, Celina merasakan roda kecil itu menabrak batu, membuat tubuhnya terpental sedikit. Celina menggigit bibir sampai terasa sakit, menahan agar tidak mengeluh. Di ujung jalan kecil, ada mobil sederhana terparkir. Celina terpaku. Mobil itu bukan mobil Salman yang dipakai kemarin. Ini punya siapa? Bisik Celina. Salman membuka pintu mobil, membantu Celina masuk, lalu menjawab singkat. Titipan. Kata titipan kali ini terdengar lebih berat, seperti ada jaringan yang bergerak diam-diam di belakang Salman. Mobil melaju, meninggalkan rumah megah yang kini terdengar seperti sedang dirampok oleh orang yang merasa berhak. Celina menatap ke belakang lewat kaca, melihat bayangan rumahnya semakin jauh. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa kosong, karena ia tahu, kalau Salman tidak datang tadi, mungkin malam ini namanya akan selesai. Di dalam mobil, Salman menyetir tanpa banyak bicara. Jalanan sepi, lampu kota sedikit, suara mesin terdengar seperti doa yang ditahan. Setelah beberapa menit, Salman berkata pelan, mereka tidak cuma mau harta. Celina menelan ludah. Mereka mau apa? Salman menatap jalan, suaranya rendah. Mereka mau ibu terlihat gila. Kalau perlu, hilang. Celina menutup matanya. Ia teringat kata sepupunya, kamu sendirian. Celina baru sadar, itu bukan sekadar ejekan. Itu rencana. Mobil berhenti di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu sederhana, pintunya kayu, halamannya sempit. Tapi ada cahaya lampu kuning hangat dari dalam, seperti tempat orang berlindung. Seorang pria parubaya membuka pintu. Ia menatap Salman sebentar, lalu menatap Celina dengan mata yang tidak heran, seolah Celina sudah ada di daftar yang harus diselamatkan. Masuk, ucap pria itu pelan. Celina masuk, didorong Salman. Rumah itu berbau teh dan minyak kayu putih. Celina tiba-tiba merasa ingin menangis karena bau itu mengingatkannya pada masa kecil yang jarang ia ingat. Pria parubaya itu memperkenalkan diri singkat, lalu memberi selimut tambahan untuk Celina. Ia bicara sopan, tidak banyak bertanya, seperti tahu kadang pertanyaan bisa melukai. Salman lalu mengeluarkan map dari tas. Ia menaruhnya di meja. Celina menatap map itu seolah menatap nyawanya sendiri. Pria parubaya itu berkata pelan, besok kalian harus ke sidang penetapan aset. Celina terkejut. Oh. Pria itu mengangguk. Mereka percepat. Mereka mau kamu datang tanpa bukti, tanpa tenaga, tanpa saksi. Celina menoleh ke Salman, dada berdegup. Salman menatap Celina, lalu membuka tasnya lagi. Dari dalam tas, Salman mengeluarkan satu paket kecil yang belum pernah Celina lihat. Bentuknya sederhana, tapi dibungkus rapi, seperti semua paket misterius itu. Salman menatap paket itu sebentar, lalu berkata dengan suara yang terdengar lebih pelan dari biasanya.
Ini paket terakhir sebelum sidang. Celina menelan ludah. Tangannya bergerak pelan mengambil paket itu. Jari jemarinya gemetar. Ia seperti tahu, apapun isi paket itu, akan mengubah jalan cerita. Celina membuka bungkusnya. Di dalamnya ada satu flash disk lain, dan selembar surat pendek. Tulisan di surat itu membuat mata Celina membesar. Kalau kamu putar ini di depan mereka, semua topeng akan jatuh. Celina menatap Salman dengan napas putus-putus. Salman tidak menatap balik terlalu lama. Ia hanya menunduk, seperti sedang menahan sesuatu yang akhirnya sampai di garis akhir. Celina menggenggam flash disk itu, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia merasakan bukan hanya ingin selamat. Ia ingin membuktikan dirinya tidak bisa dimatikan dengan cara licik. Pagi datang tanpa memberi Celina waktu menata hati. Rumah kecil tempat mereka bermalam masih berbau teh hangat, tapi di luar, udara terasa tajam seperti besi. Celina duduk di kursi roda, memandangi flash disk terakhir itu berkali-kali, seperti memandangi kunci yang bisa membuka pintu, atau justru menjerumuskannya ke lubang baru. Salman sudah siap sejak subuh. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya memastikan baterai laptop kecil penuh, memastikan flash disk disimpan di saku dalam jaketnya, dan memastikan Celina meminum obat tepat waktu. Perhatian Salman itu sederhana, tetapi bagi Celina, perhatian itu seperti pelindung yang menahan pikirannya agar tidak runtuh. Di perjalanan menuju gedung sidang, Celina menatap jalanan kota yang ramai. Orang-orang berjalan dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu seorang wanita yang dulu mereka kagumi sedang bertaruh hidup dan nama baik di balik kaca mobil sederhana. Begitu tiba, kerumunan media sudah menunggu. Kamera menyorot Celina seperti menyorot mangsa. Mereka berteriak memanggil nama Celina, bukan untuk mendengar jawaban, tapi untuk menangkap wajah lemah yang bisa dijadikan judul. Celina mengangkat dagu. Kursi roda tidak membuatnya hilang, ia hanya berbeda. Salman mendorong kursi itu pelan, tidak menutupi Celina, tapi juga tidak memberi celah orang lain menyentuh tanpa izin. Di dalam ruangan sidang, semua terlihat seperti panggung yang sudah disusun. Sepupu Celina duduk di baris depan, rapi, tenang, memakai pakaian mahal yang biasanya ia pakai saat pesta. Mantan tunangan Celina duduk di sampingnya, wajahnya penuh percaya diri, seolah Celina hanya sisa masalah yang sebentar lagi dibuang. Ada juga direktur lama yang dulu Celina percaya, duduk tidak jauh, menghindari tatapan Celina. Tangannya memainkan pulpen, tanda orang yang sedang menunggu momen untuk menusuk. Sidang dimulai dengan cepat. Pengacara pihak keluarga berbicara panjang, menyusun kalimat yang terdengar seperti peduli, padahal inti kalimatnya hanya satu, Celina tidak layak memegang kendali. Mereka menampilkan dokumen demi dokumen. Tanda tangan Celina muncul di banyak lembar. Mereka menyebut bukti transaksi, bukti kebakaran, bukti laporan psikolog. Semua ditumpuk seperti batu yang ingin menenggelamkan Celina. Celina menatap lembaran itu dengan kepala sedikit pusing. Ada masa ketika ia bisa membaca 10 halaman kontrak tanpa berkedip. Kini, tubuhnya mudah lelah, dan mereka memanfaatkan itu. Saat giliran Celina menjawab, pengacara pihak keluarga memotong, mengatakan Celina emosional, mengatakan Celina trauma, mengatakan Celina butuh perlindungan. Celina menggigit bibir sampai terasa pahit. Ia paham, mereka ingin Celina meledak, agar semua orang punya alasan menutup mulutnya. Lalu datang pukulan paling kejam. Direktur lama yang selama ini Celina kira masih setia, berdiri dan menyerahkan berkas tambahan. Ia berbicara dengan nada seperti orang suci. Saya hanya ingin perusahaan selamat. Bu Celina sudah tidak mampu. Kalimat itu membuat ruangan berbisik. Sebagian orang mengangguk. Sebagian lain menatap Celina dengan iba palsu. Celina menunduk sebentar. Napasnya berat. Ia merasa seperti disayat di tempat yang paling dalam, karena pengkhianatan selalu lebih sakit ketika datang dari orang yang pernah berada paling dekat. Salman berdiri di belakang Celina. Tangannya tidak menyentuh, tapi kehadirannya membuat Celina tidak jatuh sepenuhnya. Celina mengangkat wajah. Ia menatap sepupunya, menatap mantan tunangannya, menatap direktur itu. Mereka tampak puas, seolah melihat Celina diam adalah kemenangan. Saat itulah seorang petugas sidang masuk membawa paket kecil. Semua orang menoleh. Petugas itu berjalan ke arah meja, lalu menyebut nama Celina dengan suara datar, seolah ini hal biasa. Paket untuk Bu Celina. Celina membeku. Sepupunya juga membeku, tapi ia cepat menyembunyikannya. Mantan tunangan Celina menatap paket itu dengan alis berkerut,
Seperti baru sadar ada sesuatu yang tidak mereka kendalikan. Salman menatap paket itu tanpa terkejut. Celina menangkapnya. Salman sudah tahu paket ini akan datang ke sini, pada waktu yang tepat. Celina mengambil paket itu. Tangannya tidak lagi gemetar seperti kemarin. Ia merasa seperti sedang memegang palu yang akan memecah kaca tebal. Ia membuka bungkusnya pelan. Di dalamnya ada flash disk lain, bukan yang Salman berikan semalam. Ada juga satu kertas kecil. Tulisan tangan itu tidak panjang, tapi menekan dada Celina. Putar sekarang. Jangan tunggu. Celina menatap Salman. Salman mengangguk kecil. Celina menyerahkan flash disk itu ke pengacaranya, bukan pengacara keluarga, melainkan pengacara muda yang diam-diam dibantu pondok, orang yang sejak awal bersedia mendengar tanpa merendahkan. Flash disk ditancapkan ke laptop. Layar proyektor menyala. Rekaman pertama muncul. Suara sepupu Celina. Suara mantan tunangan. Suara direktur lama. Mereka sedang rapat di satu ruangan, tertawa kecil, membahas cara mempercepat perwalian. Mereka menyebut kecelakaan Celina sebagai momen emas. Mereka menyebut rumah sakit yang terbakar sebagai alat untuk menyeret nama Celina. Mereka menyebut pemalsuan tanda tangan sebagai hal yang mudah, karena Celina sedang setengah sadar oleh obat. Ruangan sidang berubah seperti disiram air dingin. Seseorang menutup mulutnya. Ada yang berdiri spontan. Ada yang mengucap pelan, tidak percaya. Sepupu Celina memucat. Mantan tunangannya menatap layar seperti melihat mayatnya sendiri. Direktur lama itu gemetar, pulpen jatuh dari tangannya. Celina menutup mata, air mata jatuh pelan. Bukan air mata lemah. Ini air mata orang yang akhirnya dibuktikan tidak gila. Rekaman kedua diputar. Kali ini ada video pendek. Terlihat seseorang menyalakan api di sudut rumah sakit cabang, lalu buru-buru pergi. Wajahnya tertutup, tapi gelang di tangannya terlihat jelas. Gelang mahal yang pernah Celina hadiahkan pada sepupunya sendiri saat ulang tahun. Sepupu Celina tersentak, menoleh ke kiri kanan, mencari jalan kabur. Namun pintu sidang sudah dijaga. Hakim memukul meja. Suaranya keras, mengembalikan ketertiban yang sudah pecah. Celina menatap semua orang yang tadi menuduhnya. Dulu ia ingin membalas. Dulu ia ingin menghancurkan mereka sampai tidak tersisa. Tapi di detik itu, Celina hanya merasa satu hal. Lega, tapi juga sakit. Karena orang-orang yang menghancurkannya bukan musuh dari luar. Mereka darah dan cinta yang ia biarkan terlalu dekat. Sidang dihentikan sementara. Polisi bergerak. Sepupu Celina ditahan. Mantan tunangan Celina berusaha bicara, berusaha menyusun alasan, tapi suaranya pecah. Direktur lama itu menangis, meminta kesempatan, tapi sudah terlambat. Di lorong belakang gedung sidang, Celina duduk di kursi roda, napasnya masih berat. Salman berdiri di sampingnya, wajahnya tetap tenang, tapi Celina melihat tangan Salman sedikit gemetar untuk pertama kalinya. Celina berbisik, "Jadi kamu sudah tahu semuanya sejak awal?" Salman menunduk. "Saya tahu cukup untuk menjaga ibu tetap hidup." Celina menelan ludah. "Kamu menyamar jadi kurir." Salman mengangguk kecil. "Kalau saya datang sebagai orang penting, mereka akan lebih cepat menutup jalan." Celina menatap Salman, matanya basah. "Kamu bukan cuma membalas budi." Salman menatap lantai, suaranya rendah, seperti orang yang sedang mengaku dosa. "Saya juga menebus sesuatu." Celina merinding. Kata menebus itu menggantung di udara, berat, seperti ada lapisan lain yang belum Celina ketahui. Di luar ruangan, suara media makin heboh. Nama Celina mulai berubah dari terdakwa jadi korban. Namun Celina tidak peduli judul. Ia hanya menatap Salman, karena ia baru sadar, paket-paket itu bukan hanya untuk menjatuhkan musuh. Paket-paket itu juga seperti membawa Celina menuju satu kebenaran yang lebih besar tentang Salman sendiri. Setelah sidang itu, dunia mendadak berubah cepat. Tapi Celina justru merasa waktunya melambat. Seolah semesta memberi ruang agar ia bisa merasakan satu hal yang selama ini hilang. Bernapas tanpa dituduh. Hari-hari berikutnya dipenuhi pemeriksaan lanjutan, pengembalian dokumen, penyegelan kantor, dan panggilan yang tak henti. Media yang kemarin menggonggong kini berebut meminta wawancara, menempelkan kata-kata manis yang terasa palsu. Orang-orang yang dulu meninggalkan Celina mulai datang dengan wajah sedih buatan, membawa bunga dan kalimat maaf yang rapi, seperti pidato yang dihafalkan. Celina menatap mereka dari kursi roda dengan mata yang sudah berubah.
Ia tidak lagi mencari cinta dari kerumunan. Ia sudah melihat wajah asli manusia saat tidak ada lagi yang bisa mereka ambil. Namun di balik semua keramaian itu, Celina lebih memikirkan satu hal. Salman. Di ruang kecil rumah aman, Salman duduk dengan jaket kurirnya masih tergantung di kursi. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya, tapi ia tetap menunduk sopan setiap kali Celina menatapnya. Seolah kemenangan tadi bukan miliknya, seolah ia hanya alat yang boleh hilang setelah tugas selesai. Celina memanggil Salman pelan. Duduk dekat saya. Salman ragu sebentar, lalu duduk di kursi yang agak jauh. Celina menatapnya. Lama. Kamu bilang kamu menebus sesuatu. Salman menghela napas pelan. Matanya turun ke lantai. Waktu kecil, saya pernah benci sama dunia. Celina terdiam. Salman melanjutkan, suaranya rendah, seolah takut suaranya sendiri. Waktu kaki saya hampir hilang, saya merasa Allah tidak adil. Saya iri sama orang kaya. Saya iri sama orang yang punya keluarga. Celina menelan ludah. Ia tidak menyela. Lalu kamu datang. Salman berkata pelan. Kamu tidak tanya saya anak siapa? Kamu tidak tanya saya bisa balas apa. Kamu cuma bilang, ini harus diobati. Celina menutup mata. Ingatan itu kini lengkap. Tidak lagi pecah. Salman menarik napas panjang. Saya janji sama diri saya, kalau suatu hari saya punya tenaga, saya mau balas. Bukan balas ke kamu dengan hadiah, tapi balas ke dunia, supaya orang yang jatuh tidak dibiarkan sendirian. Celina merasakan dadanya hangat. Ia mengerti sekarang. Salman tidak sekadar menolong Celina. Salman sedang mengubah luka lama menjadi jalan kebaikan. Beberapa minggu kemudian, kasus itu resmi mengembalikan semua hak Celina. Aset yang sempat dipegang sementara kembali. Sepupunya dan para pelaku lain menjalani proses hukum. Mantan tunangan Celina kehilangan semua panggung yang ia banggakan. Direktur lama itu dipecat dan diseret bersama bukti yang tidak bisa ia cuci lagi. Celina bisa saja kembali menjadi Celina lama. Kembali ke kursi rapat, kembali ke gedung tinggi, kembali ke orang-orang yang menunduk karena takut. Tapi Celina tidak melakukannya. Celina pulang ke rumah megahnya, bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan untuk mengubur masa lalu yang terlalu sombong. Ia meminta rumah itu dibuka kembali untuk orang-orang yang butuh. Ia menyuruh satu ruangan besar disulap menjadi tempat terapi sederhana. Ia mengundang tim kecil, bukan untuk pesta, tapi untuk bekerja. Celina mengumpulkan sebagian aset yang dulu ia jaga mati-matian. Ia menjual beberapa properti yang selama ini hanya jadi simbol. Ia membangun pusat rehabilitasi untuk korban kecelakaan dan penyandang disabilitas, bukan sebagai iklan, tapi sebagai jalan hidup baru. Ketika orang-orang bertanya kenapa Celina melakukannya, Celina hanya menjawab singkat, karena saya tahu rasanya ditinggalkan. Celina juga kembali ke pondok. Ia berdiri di depan para santri, duduk di kursi roda, tidak malu. Celina berkata, kalau kalian punya ilmu, jangan jadikan ilmu untuk menindas. Jadikan ilmu untuk melindungi. Salman berdiri di belakang, tetap sederhana, tetap tidak ingin jadi tokoh utama. Suatu sore, di rumah Celina, Salman kembali membawa mangkuk sup hangat seperti hari pertama. Celina tersenyum kecil. Salman menyuapi Celina pelan. Tidak ada kamera, tidak ada media, tidak ada panggung. Hanya dua orang yang pernah sama-sama jatuh, lalu sama-sama memilih bangkit dengan cara yang berbeda. Celina menatap Salman dengan mata basah. Kalau bukan karena kamu, saya mungkin sudah hilang. Salman menunduk, suaranya pelan. Kalau bukan karena kamu dulu, saya juga hilang. Celina menatap kaligrafi di dinding yang masih sama. Namun kini, rumah itu tidak lagi terasa seperti museum. Ada tawa kecil dari pegawai baru yang bekerja dengan hati. Ada suara terapi di ruangan samping. Ada langkah orang-orang yang datang bukan untuk memuja, tapi untuk berjuang pulih. Celina memejamkan mata, menghela napas panjang. Ia mungkin tidak bisa berjalan lagi dengan kakinya, tapi hatinya berjalan lebih jauh dari sebelumnya. Dan di sampingnya, Salman tetap sederhana, seperti kurir yang datang membawa titipan. Hanya saja sekarang Celina paham, titipan itu bukan paket. Titipan itu adalah cara Allah mengembalikan hidupnya.